Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tengah bersiap menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua lawan tangguh, yaitu Arab Saudi dan Irak, sudah menanti pada tanggal 9 hingga 12 Oktober 2025 mendatang. Untuk menghadapi laga krusial ini, Kluivert memanggil 28 pemain yang akan bersaing memperebutkan tempat di daftar utama. Namun, sesuai regulasi FIFA, hanya 23 pemain saja yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain. Artinya, ada 5 pemain yang harus rela dicoret dan hanya menjadi penonton di tribun. Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola nasional. Siapa saja yang akan dipertahankan dan siapa pula yang harus tersisih? Saat ini, ada 3 nama yang kondisinya terus dipantau oleh tim pelatih, yakni Martin Paes, Emil Audero, dan Ula Romeni. Ketiganya sempat mengalami masalah kebugaran, namun apabila mereka dinyatakan fit, maka Patrick Kluivert harus mengambil keputusan sulit untuk mencoret 5 nama lainnya. Persaingan di setiap lini jelas sangat ketat. Mulai dari sektor penjaga gawang, lini pertahanan, hingga barisan depan, semua pemain berusaha menunjukkan kualitas terbaik agar tidak masuk daftar eliminasi. Lantas, siapa 5 pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga penting melawan Arab Saudi dan Irak? Simak pembahasan lengkapnya dalam ulasan Raftel Sport berikut ini. 1. Mark Klok. Mark Klok menjadi salah satu pemain yang berpotensi dicoret oleh Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan di lini tengah Garuda memang sangat ketat, mengingat hadirnya sejumlah nama berkualitas yang memiliki pengalaman serta jam terbang tinggi di Eropa. Di posisi gelandang, Timnas Indonesia kini dihuni pemain-pemain penting seperti Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Nathan Choi Aon. Ketiganya tampil reguler bersama klub masing-masing, sehingga memberikan opsi mewah bagi Kluivert dalam meracik komposisi terbaik. Belum lagi ada Kelvin Verdong yang fleksibel karena bisa dimainkan sebagai gelandang sentral maupun bek sayap. Dengan situasi tersebut, peluang Mark Klok untuk menembus daftar 23 pemain menjadi sangat berat. Apalagi, sebelumnya ia juga sempat gagal masuk daftar susunan pemain saat Indonesia menghadapi Lebanon pada 8 September 2025. 2. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi salah satu pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert menjelang laga Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek naturalisasi berdarah Spanyol ini menghadapi persaingan yang sangat ketat di jantung pertahanan Garuda. Saat ini, lini belakang Timnas Indonesia dihuni sejumlah nama tangguh seperti Jai Itzes, Kevin Dix, dan Justin Hubner yang tampil konsisten bersama klub Eropa masing-masing. Selain itu, ada juga Rizky Ridho, rekan setim Jordi Amat di Persija Jakarta, yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi andalan di kompetisi domestik. Dengan kombinasi pemain muda potensial dan bek-bek yang tengah on fire di luar negeri, peluang Jordi Amat untuk masuk daftar 23 pemain semakin berat. Meski punya pengalaman, faktor persaingan ketat bisa saja membuatnya harus rela menjadi penonton dari tribun pada 2 laga penting nanti. 3. Yance Sayuri. Yance Sayuri menjadi salah satu nama yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert dari daftar 23 pemain Timnas Indonesia jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Malut United musim ini, Yance sejatinya menunjukkan performa cukup solid. Dari 7 laga yang sudah dijalani, ia berhasil mencatatkan 1 gol, sekaligus menegaskan kontribusinya meski berposisi sebagai fullback kiri. Namun, jalan Yance untuk menembus skuad inti Garuda tidaklah mudah. Persaingan di posisi fullback kiri terbilang sangat ketat dengan hadirnya 3 pemain berkualitas. Kelvin Verdong yang kini bermain di Los Lille membawa pengalaman dari kompetisi Eropa. Dean James yang memperkuat Go Ahead Eagles juga tampil konsisten di Eredivisie, sedangkan Shane Patinama bersama Buriram United semakin matang di level Asia Tenggara. Dengan kondisi itu, peluang Yance Sayuri untuk dipertahankan di daftar 23 pemain cukup tipis, mengingat Kluivert cenderung mengutamakan pengalaman dan kualitas dari ketiga pesaingnya tersebut. 4. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri diprediksi menjadi salah satu pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger berusia 25 tahun ini sejatinya memiliki pengalaman panjang bersama Garuda, baik di level junior maupun senior. Namun, persaingan di sektor sayap saat ini begitu ketat. Kehadiran talenta muda Miliano Jonathans menjadi salah satu faktor utama yang menutup peluang Egy.
Pemain muda yang kini bermain di Belanda itu tampil impresif dengan kecepatan, kreativitas, dan kontribusinya di sisi kanan serangan. Kondisi tersebut membuat Kluivert punya opsi lebih segar dan dinamis untuk lini depan Indonesia. Dengan adanya Miliano, ditambah sejumlah winger lain yang sedang on fire di klub masing-masing, peluang Egy untuk menembus daftar 23 pemain menjadi semakin tipis. Imbasnya, ia diprediksi harus rela menyaksikan dua laga penting tersebut dari tribun penonton. 5. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menjadi nama terakhir yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert dari daftar 23 pemain timnas Indonesia jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ex-striker Persisolo ini kerap dijadikan opsi pelatih sebagai target man di menit-menit akhir pertandingan. Namun, posisinya kini mulai terancam seiring hadirnya sejumlah penyerang baru. Mauro Zijlstra yang tampil menjanjikan bersama FC Volendam menjadi pesaing utama di lini depan. Kehadirannya membuat peran Sananta sebagai penyerang pengganti berpotensi tergeser. Belum lagi, jika Ula Romeni berhasil pulih tepat waktu dari cedera, persaingan semakin sengit karena Kluivert akan memiliki banyak pilihan di sektor serangan. Bersama klub barunya, DPMM FC di Liga Super Malaysia 2025-2026, Sananta pun belum menunjukkan ketajaman maksimal. Dari 5 pertandingan, ia baru menorehkan 1 gol dan 1 assist. Situasi ini membuat peluangnya bertahan di daftar 23 pemain semakin menipis. Keputusan Patrick Kluivert untuk memangkas skuad timnas Indonesia dari 28 menjadi 23 pemain tentu bukanlah perkara mudah. Setiap nama yang dipanggil jelas memiliki kualitas dan kontribusinya masing-masing, baik di level klub maupun ketika mengenakan seragam Garuda. Namun, aturan FIFA yang hanya memperbolehkan 23 pemain dalam daftar resmi memaksa sang pelatih untuk membuat pilihan strategis yang terkadang terasa pahit. Nama-nama seperti Mark Klok, Jordi Amat, Yance Sayuri, Egy Maulana Fikri, hingga Ramadan Sananta memang menjadi sorotan karena berpotensi dicoret. Bukan berarti mereka kehilangan kualitas, melainkan lebih kepada ketatnya persaingan di setiap lini. Di lini tengah, Klok harus bersaing dengan deretan gelandang Eropa yang tengah berada dalam performa puncak. Di jantung pertahanan, Amat menghadapi generasi baru pemain naturalisasi yang tampil reguler di klub besar. Hal serupa juga dialami Yance Sayuri yang bersaing dengan fullback papan atas seperti Kelvin Verdong dan Dean James. Sementara Egy Maulana Fikri, yang pernah disebut sebagai wonderkid, kini harus memberi jalan bagi talenta muda seperti Miliano Jonathans yang sedang mencuri perhatian. Adapun Ramadan Sananta, meski punya naluri gol, perannya mulai tergeser oleh kehadiran Mauro Zijlstra dan pulihnya Ula Romeni. Keputusan ini juga mencerminkan arah pembangunan skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Ia tampaknya ingin mengedepankan kombinasi antara pemain-pemain muda potensial dengan mereka yang memiliki pengalaman internasional. Artinya, kompetisi internal dalam tim semakin sehat dan memacu setiap pemain untuk terus bekerja keras agar mendapatkan tempat utama. Meski berpotensi dicoret, bukan berarti pintu timnas Indonesia akan tertutup bagi kelima pemain tersebut. Jadwal padat menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 serta ajang lain seperti Piala Asia dan turnamen regional membuka peluang mereka untuk kembali dipanggil jika mampu menunjukkan performa impresif di level klub. Pada akhirnya, hanya 23 pemain terbaik yang akan dipercaya untuk menghadapi dua laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan ini bukan hanya tentang gengsi, tetapi juga langkah penting bagi Indonesia dalam mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia. Bagi para pemain yang terpaksa menepi, ini menjadi motivasi besar untuk terus berkembang. Sementara bagi yang terpilih, tugas berat menanti untuk membuktikan bahwa mereka layak membela Garuda di panggung dunia.